Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di pelajaran akuntansi. Kali ini kita akan membahas siklus akuntansi perusahaan jasa. Pengertian dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang memproduksi barang yang tidak berwujud atau jasa dan mempunyai tujuan untuk memperoleh laba bagi perusahaan. Nah, apa saja ciri-ciri atau karakteristik dari perusahaan jasa? Yang pertama, karakteristiknya adalah tidak berwujud karena produk yang dihasilkan perusahaan jasa ini tidak berbentuk fisik sehingga tidak dapat disimpan setelah dibeli. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Produk jasa ini dihasilkan dan dikonsumsi ini harus secara bersamaan nih. Oleh karena itu, tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga adalah keberagaman. Jadi jenis dan kualitas dari perusahaan jasa ini adalah berbeda-beda. Kemudian yang keempat, tidak tahan lama. Jasa tidak dapat bertahan lama sehingga akan cepat habis ketika dikonsumsi. Nah, itulah karakteristik dari perusahaan jasa. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi siklus akuntansi perusahaan jasa ini dibedakan. Yang pertama ada tahap pencatatan, kemudian ada tahap pengikhtisaran, kemudian ada tahap pelaporan, dan terakhir ada tahap penutupan perusahaan jasa. Nah, apa saja sih yang termasuk di dalam tahap pencatatan? Mari kita lihat. Di dalam pencatatan itu yang pertama adanya bukti transaksi, ya. Nah, kemudian dari bukti transaksi ini dicatat ke dalam jurnal umum. Setelah dicatat ke jurnal umum, maka diposting ke dalam buku besar. Nah, dari proses inilah yang disebut tahap pencatatan. Kemudian setelah tahap pencatatan itu ada tahap pengikhtisaran. Tahap pengikhtisaran itu meliputi yaitu setelah dari buku besar itu membuat neraca saldo. Setelah neraca saldo, di sini ada jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian, di sini kemudian ada kertas kerja. Nah, 3 tahap inilah yang disebut tahap pengikhtisaran. Selanjutnya adalah tahap pelaporan. Di tahap pelaporan, yaitu yang pertama membuat laporan keuangan, yaitu berupa laba dan rugi. Ya, kemudian selain laba rugi, kemudian ada perubahan modal dan kemudian ada laporan keuangannya, neracanya. Setelah membuat laporan keuangan, ini adalah tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu membuat jurnal penutup. Kemudian setelah membuat jurnal penutup, membuat neraca saldo setelah penutupan. Setelah itu membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini sifatnya adalah opsional, jadi tergantung dari perusahaan bagaimana memperlakukan atau mencatat hartanya. Jadi jurnal pembalik ini biasanya dibuat untuk membalik jurnal penyesuaian dan dibuat pada periode berikutnya. Maka kalau misalkan dibuat jurnal pembalik, maka akun-akun tersebut akan dibuat ke dalam transaksi periode berikutnya. Jadi kembali ke bukti transaksi. Nah, itu adalah siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan memfokuskan dulu bagaimana cara membuat jurnal umum. Sebelum membuat jurnal umum, kita harus tahu dulu sumber pencatatan atau transaksi yang akan kita masukkan ke dalam jurnal umum. Jadi sumber pencatatannya dari jurnal umum, yang pertama adanya bukti transaksi. Bukti transaksi ini ada internal dan eksternal. Nah, apa yang termasuk bukti transaksi internal? Kita lihat. Nah, yang pertama adalah bukti kas masuk, yaitu tanda terima perusahaan menerima uang tunai. Nah,
contohnya seperti ini. Yang kedua yaitu bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah perusahaan ini mengeluarkan uang tunai. Buktinya seperti ini, gambar dari bukti kas keluar. Yang ketiga masih di internal, ya, sumber pencatatannya yaitu berupa memo. Memo ini adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan untuk suatu kejadian-kejadian yang berlangsung di dalam internal perusahaan. Misalnya dari pimpinan membuat memo ke bagian keuangan untuk membayar atau membeli sesuatu yang diperlukan untuk perusahaan. Contoh dari memo seperti ini. Oke, yang kedua adalah bukti transaksi eksternal. Nah, berarti kalau bukti transaksi eksternal ini berkaitan dengan kegiatan atau transaksi di luar perusahaan. Yang pertama adalah kwitansi. Apa sih yang dimaksud dengan kwitansi? Ini adalah bukti penerimaan uang tunai dari suatu transaksi. Contohnya seperti ini, gambar dari kwitansi. Kemudian yang kedua masih di transaksi eksternal, yaitu faktur. Nah, kalau faktur ini adalah bukti transaksi penjualan secara kredit. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, nota. Nota ini adalah bukti pembelian atau penjualan secara tunai. Ini gambarnya. Selanjutnya adalah cek. Cek adalah surat perintah bank untuk membayar sejumlah uang saat surat tersebut atau cek tersebut diserahkan ke bank. Nah, ini adalah contoh cek. Kemudian setelah sumber pencatatan telah kita ketahui, maka proses selanjutnya adalah menganalisis bukti transaksi tersebut. Mekanisme debit kredit. Nah, untuk mempermudah bagaimana cara menghafal mekanisme debit kredit di dalam akuntansi, bisa kita lihat. Nah, jadi untuk menghafal mekanisme debit kredit, jadi kita bisa lakukan, misalnya kita harus ingat dulu 5 akun dasar dalam akuntansi, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, beban. Ada 5 ya. Nah, dari kelima akun tersebut, nah, kita tulis nih ya, di jempol, kelingking, jari tengah, terus jari selanjutnya dan jari kelingking. Nah, kemudian kalian rekatkan antara jempol dan kelingking itu, ya. Nah, jari yang melekat ini adalah di sisi debit. Ingat, ini dalam keadaan saldo normal. Nah, kalau udah ketemu di sisi debit, berarti yang 3 jari tengah ini berarti di sisi kredit. Ya, itu cara menghafalnya. Nah, bisa kita lihat sekarang. Nah, di sini ya. Jadi akun kas yang pertama apabila bertambah itu di sisi debit. Kemudian utang bertambah itu di sisi kredit. Dan yang ketiga, modal itu bertambah di sisi kredit. Ya, sesuai dengan mekanisme debit kredit. Nah, kemudian selain 5 akun dasar itu, ada 3 akun tambahan yang biasanya ada di dalam akuntansi, yaitu prive atau prefer. Nah, prefer ini apabila bertambah ini ada di sisi debit. Kemudian ada dividen dan laba ditahan. Kalau dividen dan laba ditahan ini digunakan di dalam perusahaan yang berbentuk PT. Ya, ingat, dividen dan laba ditahan ini digunakan dalam perusahaan yang berbentuk PT. Kemudian ada pendapatan, ya, pendapatan bertambah itu di sisi kredit dan beban bertambah di sisi debit. Nah, kalau sudah ketemu di sisi debit bertambah, berarti sisanya menyesuaikan ya, sebaliknya ya. Oke, seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke dalam jurnal umum. Apa sih yang dimaksud dengan jurnal umum itu? Jurnal umum adalah kegiatan ya, pencatatan transaksi pada suatu perusahaan berdasarkan
dokumentasi secara kronologis ke dalam jurnal. Biasanya kegiatan ini dilakukan untuk memperkecil risiko kesalahan dalam pencatatan. Nah, secara umum, ya, jurnal umum ini memiliki fungsi yang pertama adalah fungsi mencatat. Fungsi mencatat artinya karena setiap transaksi dalam perusahaan ini akan selalu dibukukan. Artinya apa? Adanya perubahan modal, perubahan kekayaan, pendapatan, ini akan dicatat di dalam jurnal umum, kemudian dijadikan bahan penyusunan laporan keuangan akhir periode. Kemudian untuk yang fungsi histori, artinya di segala transaksi ini dicatat berdasarkan urutan, tanggal, dan diterapkan dalam kesehariannya. Kemudian ada fungsi analisis. Fungsi analisis ini analisis dari transaksi yang telah terjadi. Apakah transaksi tersebut di sisi debit atau transaksi tersebut di sisi kredit. Fungsi yang keempat adalah fungsi instruktif. Jadi jurnal umum merupakan sekumpulan instruksi atau perintah. Akun harus diisi sesuai dengan apa yang dicatat pada jurnal umum. Kemudian yang kelima adalah fungsi informatif. Jurnal umum ini menyajikan informasi yaitu berupa tanggal, nama akun, kemudian keterangan singkat mengenai transaksi dan nilai uang pada suatu transaksi. Ini adalah bentuk kolom dari jurnal umum. Ada tanggal diisi dengan tahun dan tanggal transaksinya, kemudian akun ini adalah hasil dari analisis transaksi yang terjadi. Kemudian ada kolom ref atau referensi, ini diisi dengan nomor akun, kemudian ada sisi debit dan ada sisi kredit. Untuk memperjelas bagaimana cara membuat jurnal umum, mari kita bahas contoh dari transaksi berikut ini. Di sini ada transaksi salon Ani ya per September 2020. Kita lihat yang pertama di sini diinvestasikan oleh Ani uang untuk pendirian salon sebesar 10 juta. Bagaimana analisis transaksinya? Nah, kita catat ke dalam jurnal umum ya. Jangan lupa judulnya ya, salon Ani, kemudian jurnal umum, kemudian periodenya tanggal 31 September 2020. Kemudian apabila mau ditulis seperti ini dalam rupiah, maka tidak perlu nanti di kolomnya ditulis rupiahnya ya, karena sudah ada keterangan di atas. Transaksi yang pertama, analisnya adalah karena Ani tadi menginvestasikan uangnya, maka di sini kas bertambah sebesar 10 juta, kemudian modal bertambah sebesar 10 juta di sisi kredit. Jadi ini sesuai dengan mekanisme debit dan kredit. Yang kedua, tanggal 5 di sini membeli gedung seharga 2 juta secara tunai. Maka dalam jurnal umumnya ya, analisis transaksinya adalah karena membeli gedung berarti di sini sisi aktivanya bertambah yaitu berupa gedung ya, nomor akunnya jangan lupa nomor akun di sini sesuai dengan penomoran akunnya ya. Jadi gedung bertambah sebesar 2 juta. Nah, kemudian karena dia membeli maka kasnya pasti berkurang. Kalau kas berkurang sesuai dengan mekanisme debit kreditnya, maka ada di sisi kredit. Kemudian transaksi yang ketiga diperoleh pendapatan jasa sebesar 15 juta. Baru dibayar tunai sebesar 10 juta. Sisanya dibayar bulan depan. Analisis transaksinya karena dia baru menerima 10 juta, maka kasnya bertambah 10 juta. Kemudian yang 5 juta karena ini diterima di bulan depan, maka di sini
dicatat sebagai piutang usaha, maka piutang usahanya ini bertambah sebesar 5 juta di sisi debit. Nah, kemudian di sisi kreditnya adalah pendapatan jasa. Ya, pendapatan jasanya ini adalah total dari keseluruhan pendapatan jasa yang akan diterima, yaitu sebesar 15 juta. Kemudian tanggal 15 dibayar beban iklan sebesar Rp200.000. Maka di dalam jurnal umumnya beban bertambah itu di sisi debit sebesar 200 juta. Karena dia membayar berarti kasnya berkurang. Kas berkurang itu di sisi kredit. Kemudian tanggal 20 dibayar beban gaji sebesar Rp500.000. Nah, ini sama nih seperti beban iklan tadi ya. Maka beban gajinya bertambah Rp500.000, kasnya berkurang sebesar Rp500.000 di sisi kredit. Selanjutnya adalah tanggal 30 diambil untuk kepentingan pribadi sebesar 1 juta. Jadi Ani ini mengambil uangnya untuk kepentingan diri sendiri. Maka analisis transaksinya di dalam jurnal umumnya yaitu pengambilan pribadi itu adalah prive atau prive ya. Nah, itu sebesar 1 juta rupiah karena mengurangi modal ya. Kemudian kasnya juga berkurang sebesar berapa? Sebesar 1 juta rupiah di sisi kredit. Masih tanggal 30 ini diperoleh pinjaman nih sebesar 5 juta rupiah. Bagaimana transaksinya, pengaruhnya? Jadi karena dia memperoleh pinjaman, maka kasnya ini bertambah sebesar 5 juta rupiah. Karena dia utang, maka utang usahanya juga bertambah sebesar 5 juta di sisi kredit. Nah, untuk membuktikan apakah pencatatan dalam jurnal umum ini betul atau salah, maka kita jumlahkan nih antara sisi debit dan kredit. Ya, jadi totalnya di sini imbang yaitu Rp33.700.000 dan kredit juga sama. Maka bisa dikatakan bahwa jurnal umum ini sudah benar. Cukup sekian materi kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.